Indeks harga saham gabungan ditutup lesu sementara nilai tukar rupiah menguat tipis pada perdagangan Senin 19 Desember 2022. IHSG ditutup turun 0,48% ke posisi 6.779,69. Laju IHSG awal pekan melandai selaras dengan mayoritas bursa saham Asia yang terkunci di zona merah, kecuali saham bursa Singapura. Sementara itu rupiah ditutup stagnan di level 15.595 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin. Sentimen yang menyelimuti pasar keuangan diantaranya keresahan investor tentang meningkatnya risiko resesi karena bank sentral utama memperketat kebijakan, sementara China terus mengalami lonjakan kasus COVID-19. Tak hanya itu, Badan Pusat Statistik melaporkan kinerja ekspor Indonesia yang mengalami penurunan 2,46% bulanan menjadi 24,12 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo geram terhadap perilaku asing yang mencoba mengatur Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak ingin ada pihak lain yang memaksakan kehendak serta standarnya dalam melakukan kerjasama, termasuk kerjasama perdagangan. Pernyataan ini dikeluarkan pasca adanya larangan ekspor biji nikel yang memicu gugatan dari Eropa di World Trade Organization atau WTO. Menurut Jokowi, Indonesia melakukan kebijakan ini dalam rangka mendorong hilirisasi atas kekayaan negara. Langkah ini akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia. Mengutip buklet nikel yang dirilis Kementerian ESDM 2020, jumlah cadangan nikel Indonesia tercatat 72 juta ton nikel. Jumlah ini mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia. Sedangkan sejak dahulu hingga 2019, Indonesia tercatat masih melakukan ekspor biji nikel mentah dengan harga yang dinilai lebih murah. Namun, dengan adanya hilirisasi, tercatat pada tahun 2021, nilai tambah dari hasil ekspor nikel tembus 2.600% atau menjadi 27 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 421 triliun rupiah. Tak kunjung mendapatkan kepastian, pembeli apartemen Meikarta akhirnya melakukan aksi di depan kantor Bank Nobu yang terletak di Plaza Semanggi. Tidak berlangsung mulus, dalam aksi tersebut pihak Bank Nobu tidak memperbolehkan para debitur masuk bersama dan didampingi oleh kuasa hukum mereka. Bank Nobu hanya memperbolehkan debitur masuk sendiri tanpa ditemani kuasa hukum. Akan tetapi, Bank Nobu akhirnya mengizinkan para debitur masuk bersama-sama dengan kuasa hukum untuk melakukan mediasi. Dalam aksi ini, pembeli atau konsumen Meikarta menuntut uang mereka dikembalikan. Sebab selama ini mereka tetap melakukan pembiayaan angsuran, bahkan ada juga pembeli yang mengadu diintimidasi karena tidak melanjutkan pembayaran cicilannya. Sebagaimana diketahui, mega proyek Meikarta pertama kali diperkenalkan ke publik pada 4 Mei 2017. Kala itu, nilai investasi Meikarta disebut-sebut akan mencapai 278 triliun rupiah. Adapun dalam proyek antusias ini diperkirakan akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang masing-masingnya terdiri dari 35 hingga 46 lantai. Namun, sampai saat ini sebagian besar unit apartemen masih berupa tanah kosong. Seharusnya proses pembangunan apartemen tersebut sudah selesai dan diserah terimakan kepada pembeli sejak tahun 2019. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan. Bahkan salah satu komoditas naik hingga 70% lebih. Kabar tidak sedap tersebut datang dari harga telur, daging ayam, dan cabai rawit hijau. Para pedagang menyebut kenaikan berlangsung bertahap, namun terus terpantau naik hingga sepekan menjelang perayaan Natal. Tercatat harga telur ayam masih tinggi di kisaran 30 hingga 31 ribu rupiah per kilogramnya. Harga telur memang terpantau tinggi bahkan sebelum masuk bulan Desember. Selain telur, harga ayam kecil naik hingga Rp10.000 per ekor. Di salah satu pasar daerah Jakarta, harga ayam ukuran kecil mengalami kenaikan hingga Rp10.000 menjadi Rp35.000 per ekor. Sementara itu, harga cabai rawit hijau naik menjadi Rp60.000 per kilo dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Para pedagang mengakui kenaikan harga cabai bisa terjadi sekitar Rp5.000. Meski harga telur, ayam, dan cabai mengalami kenaikan, beberapa komoditas lain yang biasa naik di hari besar masih terpantau stabil, diantaranya harga daging sapi yang berada di kisaran Rp140.000 per kilogram dan harga minyak goreng di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per liternya. Momen Piala Dunia 2022 menjadi ajang taruhan besar-besaran dengan nilai pertukaran uang yang fantastis. Menurut laporan Telegraph, perputaran uang judi Piala Dunia Qatar diperkirakan menembus 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 545 triliun rupiah. Angka fantastis ini meningkat 65% dibandingkan Piala Dunia 2018 yang digelar di Rusia.
Analis dari Barclays mengungkapkan pandemi melambungkan minat orang untuk berjudi secara online. Selain itu, dilegalkannya judi online di Amerika Serikat turut menjadi salah satu pendorong tingginya nilai perputaran uang judi online tersebut. Asosiasi Game Amerika memperkirakan 20,5 juta warga Amerika Serikat ikut bertaruh di Piala Dunia Qatar dengan nilai taruhan mencapai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 28 triliun rupiah.